أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai di sunnah-sunnah ketika mendengar azan ya. Buat teman-teman yang belum melihat videonya, boleh silakan dicek di video sebelumnya atau di link di pojok kanan atas ya. Baik, untuk selanjutnya saya langsung masuk ke pembahasan berikutnya saja, yaitu tentang as-salatu ila sutrah, salat menghadap sutrah. Sutrah itu kurang lebih pembatas ya, yang disimpan di depan orang yang ketika salat. Dalilnya, qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, maka salatlah dengan menghadap sutrah gitu ya. Kemudian hendaklah dia mendekati sutrah tersebut. Kemudian dia jangan membiarkan seorang pun untuk lewat di antaranya ya, di antara dia dengan sutrah di depan dia. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, ketika kita sholat itu, maka sholatlah kita menghadap sutrah, pembatas. Kemudian jangan biarkan orang lewat di depan antara kita dengan sutrah ya. Kalau jauh di depan sutrah sih nggak apa-apa ya, tapi antara kita dengan sutrah itu tidak boleh. Dan nas ini atau dalil ini merupakan dalil umum tentang disunahkannya menjadikan sutrah ketika kita melaksanakan sholat. Sama saja mau dilakukan di masjid ataupun di rumah, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja ya, harus menggunakan sutrah. Wa ba'dul musallin, dan sebagian orang-orang yang sholat tidak mempedulikan tentang sutrah ini, mungkin karena tidak tahu atau gimana ya. Tapi banyak memang di antara kita yang sepertinya karena tidak tahu sehingga tidak menjadikan sutra atau pembatas antara dia ketika sholat ya. Kemudian kita mengulang-ulang sunnah ini di setiap hari maupun malam gitu ya, berkali-kali kita melakukannya, sholat dengan menggunakan sutra ya, yaitu ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah itu ya, kemudian sholat duha, tahiyatul masjid, witir. Dan perempuan juga sama ya, ketika dia melakukan salat fardu walaupun sendirian gitu ya di rumahnya, tetap menggunakan sutrah. Amma fil salatil jamaah, adapun ketika dalam salat berjamaah, maka si imamlah yang menjadi sutrah bagi para makmum. Paling si imam yang harus menggunakan sutrah. Dan sutrah ini bisa berupa apa saja ya, bisa tembok, kita menghadap ke tembok, ke dinding gitu ya, ataupun kita kalau zaman dulu menancapkan tongkat gitu ya sebagai pembatas, atau menghadap tiang-tiang masjid gitu sebagai pembatasnya, atau apa saja yang jelas tujuannya untuk pembatas itu wilayah kita sholat, sehingga orang tidak boleh berlalu lalang melewati kita di hadapan kita ketika sedang sholat. Adapun di luar batas sutroh di sebelah depannya lagi, maka itu tidak masalah gitu ya. Jadi tujuan sutroh itu seperti itu.
Masaili hawa sutra ini mungkin di pembahasan berikutnya saja ya. Sementara saya cukupkan sekian dulu. Jadi intinya kita ulas lagi bahwa ketika kita sholat itu maka disunahkan, bahkan dianjurkan untuk menghadap ke sutroh, menjadikan sutroh atau pembatas supaya orang-orang tidak lewat di depan kita saat kita sedang sholat. Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, baik sholatnya di rumah maupun di masjid, dalam sholat apapun ya, kurang lebih misalnya tadi disebutkan sholat rawatib, duha, dan seterusnya, apalagi sholat fardu, maka kita dianjurkan untuk menjadikan sutroh sebagai pembatas. Ketika sholat berjamaah, maka yang menjadi sutroh adalah imamnya ya, atau imam yang harus membuat sutroh di depan imam. Nah, nanti makmumnya berarti sudah dianggap ada sutrohnya gitu ya, karena berjamaah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau belum jelas, mungkin di pembahasan berikutnya kita akan bahas, karena ada pembahasan berikutnya yang belum tersampaikan di sini, masih tentang sutroh. Mungkin akan lebih jelas ketika sudah saya sampaikan semuanya ya. Sementara itu saja dulu. Intinya kita ketika sholat dianjurkan untuk menjadikan sutroh sebagai pembatas, baik itu berupa dinding ataupun tiang atau apa saja. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.